Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan topik survei calon gubernur Sulawesi Utara 2024 di mata pengamat politik. Ini mungkin ya di Sulawesi Utara menarik karena apa? Memang di beberapa media dalam pekan ini ya memang meramaikan beberapa hasil survei, hasil polling ya, juga di media sosial. Dan kali ini sengaja kami mengundang akan dua narasumber untuk berbincang-bincang terkait dengan survei polling yang ada di Sulut, berhubung dengan pada 2024 nanti akan ada suksesi Pilgub ya di Sulawesi Utara. Dan kedua narasumber ini yang pertama adalah Dr. Johnny Peter Lengkong, SIP MSI. Dan yang kedua adalah Dr. Maxi Egeton, SIP MSI. Dan tentu Tribuners, untuk lebih lengkapnya saya akan memberikan kesempatan kepada kedua narasumber yang sudah saya sebutkan tadi untuk menginformasikan secara detail akan profil masing-masing. Yang pertama saya berikan kesempatan kepada Dr. Maxi Egeton, kemudian dilanjutkan Dr. Johnny Lengkong. Silakan. Ya, makasih Tribuner, Bung Aswin. Ya. Sehari-hari saya dosen di FISIP Unsrat, program studi ilmu politik, dan juga di program pasca sarjana Unsrat. Ada beberapa subkonsentrasi yang menjadi bidang kami untuk mengajar di situ. Kemudian ada juga di kegiatan-kegiatan di luar, tapi saya sebagai dosen ilmu politik. Terima kasih. Dan selanjutnya Dr. Johnny, silakan. Ya, terima kasih Bung Aswin, Tribuners yang saya hormati. Aktivitas sehari-hari saya sama seperti rekan saya Bung Maxi Egetan, sama-sama dosen prodi politik. Beberapa mata kuliah juga kami sama. Kemudian juga kami di pasca sarjana di konsentrasi pemerintahan dan juga tata kelola pemilu untuk memberikan beberapa mata kuliah. Kegiatan-kegiatan juga di luar, tapi semuanya itu berhubungan dengan dunia kami, dunia akademik tentu saja. Demikian perkenalan singkat, Tribuners. Dan Tribuners, untuk menyingkat waktu, tentu saya akan langsung mengajak ya kedua narasumber untuk berbincang-bincang terkait dengan tema, yaitu survei Cagup Sulut 2024. Seperti yang saya ungkapkan di awal, bahwa minggu ini ya khusus di Sulawesi Utara diramaikan dengan beberapa survei, beberapa polling yang ramai di media sosial maupun di masyarakat, diperbincangkan di rumah-rumah kopi. Dan lebih menarik lagi karena dalam survei ini banyak nama yang sudah kita kenal sebagai politisi, bahkan sekarang berada di lingkup pemerintahan. Ada ya di survei tersebut atau di polling tersebut. Ada nama Oli Dondo Kambe yang saat ini menjabat Gubernur Sulawesi Utara. Ada nama Stephen Kando yang merupakan Wakil Gubernur Sulawesi Utara. Ada nama Eli Lasut ya, Dr. Eli Lasut yang merupakan Bupati Kabupaten Kepulauan Talaut. Ada Christian Paruntu yang merupakan Ketua Golkar Sulawesi Utara. Dan ada banyak nama ya, yang kalau kita lihat ya ada di survei tersebut. Namun saat ini kita tidak akan berbincang terhadap soal figur ini, tapi tentu saya akan ingin bertanya karena kedua narasumber ini akademisi, pengamat politik. Jadi saya akan bertanya, sejauh mana ini kan 2024, banyak orang bilang masih jauh, kata Belanda, masih jauh, masih terlalu dini. Tapi ada orang juga yang bilang bahwa ini sopas, ini sudah hal yang tepat untuk memberikan opini ke masyarakat atau menginformasikan ke masyarakat bahwa inilah calon-calon pemimpin kita ke depan. Dan apapun itu, tentu kalau kita berkaca di tingkat nasional yang juga akan ada suksesi pilpres, tentu ini satu hal yang lumrah karena untuk pilpres sudah jauh-jauh hari sudah muncul. Dan saya akan bertanya ke Dr. Maxi ya, saya akan langsung bertanya, Dr. Maxi, ini terkait dengan survei ini ada survei, ada polling. Nah, gimana ini
orang bilang kan pilkada saat ini atau ya pilkada saat ini memang sudah industri ya, sudah industri dan salah satu yang membuat ramai kemudian dijadikan tolak ukur oleh media sebagai salah satu sarana politik, oleh masyarakat juga adalah survei dan polling. Nah, gimana pendapat dari Dr. Mark? Boleh dijelaskan mungkin gimana survei singkat karena waktu tidak banyak. Makasih, Survei dan Mas Vin. polling, silakan. Jadi prinsipnya survei ini adalah sebuah metode ilmiah. Metode ilmiah untuk mendapatkan informasi dari orang atau kelompok. Ya, ya. Nah, dalam perspektif ini tentu saja ada tahapan-tahapan untuk melakukan survei. Ya, ya. Secara gamblang memang saya katakan bahwa survei ini melalui suatu proses ilmiah yang memang sudah ditentukan. Misalnya contoh untuk menentukan sampel, urusan sampel, kemudian untuk menentukan lokasi di mana. Nah, semua itu ada tahapan-tahapan yang memang sebuah proses atau hal-hal yang memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, tidak serta-merta dibuat seperti hal-hal lain. Nah, contohnya juga ketika metode survei itu akan dilakukan, bagi pewawancara juga di lapangan itu akan dibekali Oleh yang oleh peneliti oleh ya, yang melakukan survei. tim yang Tidak melakukan gampang, survei ya. tim melakukan survei. Kemudian untuk penentuan metodologinya juga. Gitu loh. Nah, untuk penentuan sampelnya juga, karena hasil dari survei ini akan diuji, bukan serta-merta dibiarkan begitu saja. Jadi ada uji tentang hal ini. Nah, hasilnya itu akan diumumkan. Uji akan hasilnya, uji akan metodologinya, uji ya. Makanya saya memberi contoh, misalnya penentuan sampel. Sampel itu ada heterogen, ada homogen. Nah, biasanya survei yang kredibel dia melakukan seperti penentuan Random sampling ya. sampling. Ya, ya. Dia acak nih, ya. sampling. Dia tidak mengambil sampling homogen. Ya. Seperti misalnya ketika dia akan melakukan survei kepada petani cengkeh. Tentu saja kalau dia cuma mengambil sampel ke petani cengkeh itu, maka dia homogen. Ya, Harusnya dia mengambil semua secara heterogen. Bukan cuma petani, bisa stakeholder, bisa pemerintah juga, bisa pembeli dan sebagainya. Artinya semua stakeholder di masyarakat dia ini ya. Supaya Dan ditentukan mungkin presentasinya atau gimana? Ditentukan karena sampelnya ini contoh dari berbagai populasi atau jumlah penduduk. Misalnya di Sulawesi Utara ini 2 juta, ditariklah sampel itu sebagai contoh yang akan menjadi sebuah penentuan nanti ketika wawancara dilakukan. Tidak semua. Nah, dalam tahapan-tahapan ini tentu saja menurut pendapat kami sebagai akademisi dan pengajar metodologi juga, maka pendekatan survei ini agak baik sebetulnya untuk dilihat, apalagi dalam konteks pilkada. Artinya untuk mengedukasi masyarakat, oke ya. Masyarakat jelas bisa dipertanggungjawabkan juga secara ilmiah. Kemudian hasilnya juga memang diuji secara akurat. Ada validitas data ini yang memang menjadi patokan di sana. Jadi human errornya biasanya hanya 0, ya sampai 1 kecil ya. Itu bagi survei yang kredibel. Kredibel, ya. Dia tidak merancang atau merekayasa metodologi. Sebab ada juga yang merekayasa itu. Misalnya dia mempergunakan sampel homogen. Jadi dia cuma bertanya kepada pendukung di situ yang tahu-tahu memang dia sudah digiring misalnya ke calon A. Nah, calon A tinggal di dalam komunitas itu dah. Nah, makanya populasi di sekitar itu cuma di situ yang ditanya. Ada juga ya yang begitu ya. Kayak misalnya dia seorang calon, dia akademisi misalnya, FISIP misalnya. Nah, ketika ditanya, dia cuma ditanya di kompleks akademi di FISIP itu, otomatis hasilnya kan akan mengarah ke dia terus karena sampelnya sampel homogen. Jadi misalnya siapa yang kenal dengan Dr. Maksi, kemudian ditanya di FISIP, tentu orang kenal semua. Kenal semua. Nah, itu. Jadi harus heterogen, harus acak ini supaya memang kelihatan bahwa survei ini memang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Kemudian ada tingkat kebenaran yang hakiki di sana. Nah, ini kan yang kurang karena memang kadangkala para surveyor juga peneliti ini memang diragukan kredibilitasnya. Apalagi kalau sudah ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi dia. Kemudian kita masuk ke polling. Polling apa polling? Polling itu juga metode ilmiah. Dia pendekatan kuantitatif karena ada persentase di sana.
Sebab semua pendekatan penelitian itu dengan menggunakan angka-angka masuk kategori metode kuantitatif. Oh ya, ya. Polling itu ada persentase, tetapi penentuan sampel di polling itu kadangkala tidak jelas atau kurang akurasinya karena cuma ditentukan begitu. Dia juga ingin mendapatkan informasi dari masyarakat tentang A atau B dan tidak diuji di sana. Karena kemudian polling sebisanya juga mereka menentukan sampel itu yang akan ditanya di wawancara itu secara homogen. Bisa kalau memang dia cuma bertanya ke komunitas yang saya contohkan tadi, bisa karena polling dan hasilnya bisa didapat. Makanya polling lebih sederhana. Ketika Bung Aswin menanyakan tentang satu calon hari itu juga lewat telepon, lewat FB, lewat media lainnya bisa didapat hasilnya. Bisa dapat. Lebih cepat ya, lebih sederhana. Lebih sederhana. Survei itu perlu proses, perlu waktu karena tahapan-tahapannya memang sangat akurat dengan berbagai terukur pendekatan, ya. berbagai bahkan menggunakan teori untuk mendukung hasil polling ini. Tidak serta-merta cuma kemauan peneliti, tidak begitu karena ini bicara kredibilitas yang akan dipertanggungjawabkan ke masyarakat. Nah, makanya memang saya mendukung program-program seperti yang dilakukan Tribun ini bagus untuk mengedukasi masyarakat. Ya. Jadi minimal masyarakat menjadi ini kan konsumsi masyarakat, mohon maaf menengah ke atas, tapi kelas ke bawah juga bisa memahami ini survei, ini polling, supaya memang mereka juga bisa melihat seperti ini calon-calon pemimpin kita ke depan. Karena jangan lupa survei atau polling itu mempengaruhi opini publik. Kadang-kala ini digunakan untuk menggiring opini kepada sesuatu hal, apalagi menjelang pilkada. Tapi bisa dilakukan survei atau polling, bisa, itu hak masing-masing. Silakan melakukan itu. Tetapi sekarang menjadi pertanyaan, apakah polling lakukan itu kredibel sesuai kaidah-kaidah ilmiah atau menggunakan metodologi yang tepat, sampelnya diambil dari mana, itu mesti dijelaskan. Jangan cuma serta-merta sekarang lagi rame, polling si A kemarin menempati rating tertinggi dengan persentase 20%. Dari mana 20% itu? Ini mesti jelas karena kami juga akademisi sebutnya ingin memberi. Artinya untuk keakurasian memang berarti survei ya yang lebih akurat daripada survei itu dijamin polling ya. Validitas data, reliabilitas data di sana ada, kemudian tahapan-tahapannya juga sebagaimana kaidah-kaidah yang secara baku ditentukan oleh tim ya yang melakukan karena ada teori yang mendukung juga. Nah, kalau cuman orang mengambil misalnya pendapat masyarakat, sah-sah saja memang, silakan lewat telepon atau lewat ketemu di jalan, tetapi apakah itu bisa menjamin? Sebab ada orang melakukan polling juga, misalnya dalam pilkada, ketika dia melakukan meminta informasi lewat telepon misalnya, belum tentu si penelpon itu atau dia di jalan itu dia punya hak pemilih. Ada juga dia ambil misalnya bukan penduduk di situ, dia mungkin cuma pendatang, orang misalnya orang Manado atau orang Binangun, tapi ternyata dia warga Jakarta, pemilih Jakarta. Artinya survei biasnya lebih ini ya. Nah, makanya dalam survei untuk menentukan sampel juga itu ada kategorinya. Sudah ditentukan di situ laki-laki dia, perempuan, umur berapa. Itu ada pengkategorian itu, pengklasifikasian di situ. Bahkan mungkin tempat ya, misalnya kecamatan, kelurahan sudah ditentukan ya, kelurahan ini sekian orang, titik ini sekian orang, sehingga keakurasian untuk mewakili ini ya. Ada deskripsi objek penelitian yang sudah ditentukan di sana. Dan itu menjadi pisau analisis. Karena ini akan dianalisis. Betul. Akan dikaji, kemudian dikeluarkan sebuah kesimpulan. Ternyata begini hasil survei kami tentang pemilihan gubernur. Dan yang paling ini adalah itu untuk menentukan kredibilitas daripada lembaga survei ini ya, karena dikatakan tadi adalah ini industri. Dan Tribuners tentu menarik ya, tadi mungkin saya kira dalam waktu singkat karena waktu juga, tapi paling tidak dari Dr. Maksi sudah menginformasikan ke kita bagaimana melakukan survei, bagaimana polling. Keduanya adalah sah dan keduanya adalah ilmiah. Tapi dari segi keakuratan itu dikatakan tadi bahwa dari survei ya, survei yang lebih ini. Dan tapi apapun itu ikut meramaikan akan politik kita ya di daerah ini, ikut meramaikan dan mengedukasi. Yang terpenting adalah mengedukasi masyarakat. Dan saya ke Dr. Dr. Joni ini
tadi sudah dijelaskan secara singkat. Mungkin saya ingin tahu seberapa tadi saya katakan bahwa ini mengedukasi akan masyarakat. Benar tidak dia memang apanya yang diedukasi ya ketika dia munculnya survei ini? Karena yang kita lihat kadang-kadang survei ini menimbulkan faksi-faksi, menimbulkan ini di masyarakat. Artinya begini, di kalangan menengah ke atas seperti yang Dr. Maksi katakan tadi, bahwa ini memang bisa dilihat secara bijaksana. Tapi kadang-kadang di rumah kopi antara pendukung yang satu ini memunculkan militansi yang ini dan memberikan ekses yang tidak kita inginkan. Padahal ini kalau kita lihat dalam industri politik bahwa ini sah-sah saja, bahwa masing-masing calon ini kan dia mau mensosialisasikan diri dengan cara yang saya kira cara yang mengedukasi. Tapi menurut Dr. Joni, kira-kira ini bagaimana ini dengan rame-ramenya akan survei, polling di masyarakat? Bagaimana kalian secara sosiologis dan psikologi dari masyarakat? Nah, boleh. Baik, terima kasih Bung Aswin, Ya. Tribuners yang berbahagia. Tujuan daripada survei atau polling tentu saja ada tujuan yang ingin dicapai. Ya. Nah, dalam hal ini adalah bagaimana hasil daripada survei ataupun polling bentuknya seperti apa. Kita harus menghormati juga metode-metode yang dilakukan Gunakan, ya. dengan prinsip-prinsip kebenaran ilmiah tentu saja yang diharapkan. Nah, kaitan dengan bagian daripada edukasi atau pendidikan politik, tentu saja dengan adanya upaya-upaya melalui survei atau polling itu, perhatian publik itu lebih mengarah kepada event-event pilkada ataupun event-event politik. Jadi semakin banyak masyarakat yang memiliki ketertarikan dengan isu-isu politik melalui survei atau polling ataupun apa, itu menggiring opini masyarakat, membentuk opini masyarakat bahwa pilkada ataupun pilpres ataupun pileg ataupun apa nama itu adalah hal yang penting. Nah, kemudian setelah digiring masyarakat ini mendapatkan perhatian, untuk lebih meningkatkan kualitas sebuah demokrasi tentu saja diharapkan adanya partisipasi aktif dari masyarakat. Ya, bagian yang lebih tinggi daripada edukasi politik tentu saja. Partisipasi ini bentuknya seperti apa? Nah, yang paling sederhana adalah ikut serta dalam memberikan vote di polling ataupun juga terlibat di dalam survei-survei. Saya kira di zaman Covid seperti ini kan banyak yang online ya. Ya. Jadi lebih mudah. Memang banyak juga keterbatasan. Misalnya untuk kalau survei itu kan jauh lebih kompleks. Tetapi kalau polling itu lebih sederhana karena dia cuma to the point. Pilihannya tidak banyak. Tidak banyak. Misalnya seperti polling yang dilakukan sekarang ini kan hanya melihat figur mana. Tidak kan dicantumkan kenapa alasan-alasannya. Memilih, tapi ya. kalau di survei dia langsung sampai alasannya kira-kira apa pilihan-pilihannya. Itu memang jauh lebih kompleks. Artinya menggiring yang disurvei ini untuk lebih mengetahui akan konsekuensi pilihannya, akan figur yang dipilihnya. Untuk survei. Tapi Untuk kalau survei, polling agak terbatas. Tapi polling itu lebih mudah untuk didapatkan hasilnya. Seperti Bung Maksi katakan tadi. Sekarang real time kita bisa lihat hasil-hasilnya untuk polling. Jadi di situ adalah keterlibatan atau partisipasi politik masyarakat awal dalam kegiatan-kegiatan politik, dalam hal ini pilkada ya, sesuai dengan topik. Nah, itu manfaat bagi masyarakat. Nah, sekarang kita kembali, bukan hanya semata-mata masyarakat. Katakanlah pemilih ya. Kita kembali juga siapa yang berkepentingan dengan survei atau polling ini. Tentu saja adalah figur-figur ya. Figur-figur yang ada di dalamnya, yang katakanlah dinominasikan. Ada juga kan polling terbuka. Dia tidak mencantumkan nama-nama, tinggal nanti kita tulis sendiri. Tapi sekarang kelihatannya sudah mengarah ke sudah mengidentifikasi nama-nama, tinggal nanti pengisi memilih. Jadi sudah ditentukan, Ya, misalnya sudah 5 nama, 10 nama. 10 atau berapa terserah. terserah. Itu sudah ditentukan. Jadi Dan itu sah dalam polling sah atau saja. survei. Sah saja. Jadi dengan plus minusnya dalam aspek metodologis tentu saja masing-masing cara atau metode itu ada kelebihan, ada juga kelemahan. Nah, kembali, jadi manfaatnya adalah untuk para calon. Nah,
para calon itu manfaatnya apa? Yang maksudnya calon ini katakanlah orang yang dinominasikan. Iya, iya. Nah, menurut pendapat saya, disinilah sebenarnya mereka akan mendapatkan legitimasi sosial awal. Ya, legitimasi sosial awal itu adalah pengakuan daripada masyarakat Terkait figurnya ya. terkait figur dengan jumlah hasil yang didapatkan. Tetapi masalah siapa yang memberikan pilihan itu kadang-kadang kan bisa aja kan terbuka. Anak di bawah umur bisa memberikan pilihan. Toh, Itu di sementara polling, dia polling. tidak Memilih. Memilih. Karena memilih. 17 tahun ke atas. toh. Iya, Iya, toh, iya. artinya seperti itu. Itu Iya, bias-bias yang bisa didapatkan seperti itu. Nah, jadi yang utama di sini adalah mereka mendapatkan legitimasi sosial. Sosial ya. Apa manfaat daripada legitimasi sosial? Pertama adalah untuk dirinya dia lebih populis tentu saja. Kemudian dia lebih dikenal karena biasanya legitimasi sosial ini muncul biasanya secara spontan dari seseorang. Iya, iya. Begitu lihat figur, oh dia langsung ingat, oh dia ini dikenal karena kebaikan misalnya. Oh dia dikenal karena prestasinya. Dan Akan lain-lain. membentuk ini ya. Yang membentuk. Itu merupakan bagian daripada legitimasi sosial. Harapan daripada legitimasi sosial ini, dia nanti akan bersinergi dengan keputusan-keputusan politik dari partai atau dirinya untuk mencalonkan diri. Misalnya kalau dari partai kan banyak partai juga yang melirik figur Figur ya. dari Yang- aspek popularitas misalnya, dari aspek elektabilitas. Kemudian kalau misalnya dia berkeinginan untuk lewat calon independen, nah hal Iya, ini iya. juga bisa memperkuat dirinya bahwa saya Memberikan mendapatkan keyakinan, ya. legitimasi sosial Betul, sekian. Nanti tinggal dicombine dengan legitimasi prosedural hukum, masuk lewat ya partai ataupun independen, ditetapkan jadi peserta, kemudian dipilih. Kalaupun menang, disitulah dia akan mendapatkan legitimasi politik untuk dia menjalankan kekuasaan. Kekuasaannya. Saya kira ini rangkaian daripada polling sekarang. Dikatakan masih tataran awal, sebenarnya ini merupakan hal yang bagus. Iya, Kita melangkah jauh lebih cepat, tentu saja harapannya begitu tiba waktunya Orang ya, akan lebih berkualitas begitu. betul. Jadi tidak membeli kucing dalam Ya. karung. Jadi masyarakat bisa melihat. Tinggal yang Masyarakat dikatakan Dr. Joni tadi bahwa masyarakat tinggal lihat, oh figur A ini, oh ini ya begini, yang saya Ya. tahu ini begini, figur B begini, figur C gini ya. Saya ke Dr. Maksi. Dr. Maksi, ini kan baik polling, baik kemudian survei, ini kan tidak terjadi secara gratis ya. Orang tahu pasti ini dibayar, di endorse. Seberapa bisa kita percaya atau ya kepercayaan masyarakat gimana, kan ini di endorse ternyata ya, ini di ini oleh pemesan lah, Pesan oleh pemesan, sponsor. pesan sponsor. Apakah dia akan mempengaruhi nanti atau tidak? Kan artinya di satu sisi ini memang ilmiah, ini bagian dari ilmu pengetahuan. Bagi saya kira tentu dia tidak akan mengingkari akan profesionalitasnya dia dalam melakukan ini. Tapi kepercayaan rakyat gimana? Kalau dia terkait dengan bahwa oh dia dibayar sekian, bahkan bukan ratusan, ada yang miliaran kalau dia survei. Ya. Jadi sepengetahuan saya memang banyak sekali lembaga survei yang mendapat dana untuk melakukan proses Iya. itu. Tetapi memang menjadi pertanyaan, apa bisa mereka mendapatkan pembiayaan? Iya. Bisa. Secara normatif bisa. Bisa, Kenapa? ya. Karena untuk membiayai proses survei itu, Survei ya. untuk membayar operasional para orang-orang yang dibayar, Sumber daya untuk yang dia sumber daya gunakan, digunakan, infrastrukturnya untuk mendapat hasil dari survei itu bisa sah saja, asal jangan karena dibayar kemudian dia merubah hasilnya, output dari survei itu yang dia rekayasa untuk kira-kira menguntungkan yang membayar itu. Mendustai proses yang Jadi seharusnya ya. pendapat saya dia harus profesional, Profesional. dalam kondisi ini. Jadi kredibilitas orang peneliti atau survei itu harus memang benar-benar ditunjukkan agar supaya memang hasil itu dapat dipakai oleh semua. Apalagi tadi bicara edukasi politik ke masyarakat itu Iya. penting dalam kerangka kita membangun sebuah tatanan adopsi teknologi yang canggih, yang memang sangat membantu dalam proses demokrasi. Ini kan bagian dari proses demokrasi. Proses demokrasi, iya. Nah sekarang ini
Kalau cuma menggunakan hal sepihak untuk menguntungkan seorang, saya kira itu sangat naif sekali. Kenapa? Karena itu mengabaikan kaidah-kaidah ilmiah yang di sana ada tingkat kebenaran. Ya, Ini kita mencari kebenaran yang sejati. Makanya ketika polling itu dilakukan, oke, bisa. Tetapi jangan sampai polling itu cuma memang menguntungkan atau menguntungkan sepihak seperti penjelasan Mercon tadi, Iya, iya. tetapi mengabaikan faktor-faktor kebenaran, profesionalitas, dan sebagainya. Makanya memang kalau ditanya, apakah memang polling yang dilakukan beberapa minggu ini di Sulawesi Utara, tentu saja oleh beberapa mungkin lembaga, media, itu sah-sah saja dilakukan. Iya, Tapi aspek-aspek metodologis dan aspek-aspek ilmiah ini, tahapan atau kaidahnya itu yang harus dipegang juga. Iya, iya. Seperti saya contohkan tadi tentang iya. penentuan sampel itu. Karena polling ini sifatnya sangat sederhana, makanya memang harus ditentukan memang. Dia tentukan sendiri Iya. orang-orang yang mungkin menjadi responden untuk diwawancara. Sebab saya ingin memberi informasi, Bung Asyun, ya. Iya, iya. Ada di Instagram ini, bisa Iya, saya iya. share ini. Bisa Ini ditunjukkan jasa ke polling ini. Tribuners. Kita cari di Kamera. karena Iya. kecanggihan teknologi sekarang, kecanggihan ini ternyata ada jasa ini, pooling. jasa food polling ini. Ini ya. Ternyata untuk melakukan polling itu Artinya secara terbuka ya. secara terbuka Iya. ini para responden dibayar. Ini. Nah, ini yang kita hindari dalam melakukan polling di Sulawesi Utara ini, supaya memang kayak tadi Dia akan bias jauh ya. legitimasi sosial, legitimasi politik itu benar-benar muncul dengan sendiri dari masyarakat. Nah, kenapa memang saya menganjurkan untuk survei? Karena memang ketika survei itu dalam tahapan pertama misalnya menyusun menyusun kuesioner itu, pertanyaan-pertanyaan di situ memang sangat akurat untuk menggali hal-hal yang memang berkaitan dengan yang disurvei, bukan cuma dikenal dan lain-lain, sehingga mendapatkan hasil yang memang menurut saya valid. Nah, itu bisa dilihat juga kalau dalam upaya-upaya politik atau pilkada, kita dapat melihat situ, oh, di mana pendukung kita, mana strong supporternya, mana pendukung fanatiknya, mana top of mind dari pemilih ini terhadap kandidat yang akan disurvei. Ada di sana, akan tergambarkan. Makanya memang survei ini adalah metode-metode yang canggih, yang memang didukung oleh tingkat pengetahuan yang sahih. ya. Tidak serta-merta cuma dilakukan oleh orang yang, mohon maaf, oleh lembaga-lembaga yang tidak mempelajari ini. Iya, iya. Ini kita belajar di kampus-kampus dan sebagainya, bahkan ya mesti diakui ada orang yang memang punya kompetensi, punya keahlian di bidang itu yang tidak dimiliki oleh orang lain, termasuk oleh biar akademisi pun sekalipun, kalau dia jarang melakukan itu, maka dia akan ketinggalan. Nah, dia juga mesti melihat tren perkembangan yang ada, yang terjadi. Betul. Sekarang kayak John sampaikan tadi, ini masalah legitimasi. Nah, legitimasi oke, ya, memperoleh pengaruh. Ini kan mempengaruhi opini. Iya, iya. Supaya kira-kira ke depan rakyat bisa memilih dia. Iya. Dan mempengaruhi psikologis loh ini. mempengaruhi Pemilih. mempengaruhi perilaku pemilih. Orang kan lihat, oh ini Oh, terus iya. di atas, ini Bisa. orang. Iya. Makanya salah satu tujuan akhir dari polling dalam pilkada nanti, seperti survei gubernur dari sekarang itu, akan ke sana. Nah, cuman menurut saya, kalau memang itu dilakukan, gunakanlah kaidah-kaidah yang sebenarnya. Kaidah-kaidah Kemudian, ilmiah yang ini ya, sehingga kaidah-kaidah betul-betul kemudian, mendidik masyarakat ya. Menjadi rujukan kami adalah survei. Tentu saja menggunakan lembaga-lembaga kredibel yang sudah dikenal masyarakat, dipercaya, kredibilitasnya bisa dipegang atau Iya, dipercaya iya, iya. untuk memperoleh legitimasi. Betul. Kalau legitimasi ini diperoleh cuma sepihak atau cuma direkayasa, itu akan ini ya. Ada kan bias yang nanti. mereka bilang ini kok anak hiburan ini karena karena secara ilmiah memang sulit untuk dipertanggungjawabkan. Jadi hanya menyenangkan orang yang Orang mengendorse. yang mengendorse. Tapi sebenarnya seperti yang dikatakan Tidak tadi, ada pembelajaran ke masyarakat. itu tidak ada pendidikan Tidak ada ini ya. upaya untuk jadi membuat masyarakat ini Cerdas, stagnan di hal itu saja. Iya. Apalagi memang ini kan upaya-upaya kita menghindari kecurangan-kecurangan nanti. Misalnya kita menghindari upaya-upaya praktek uang atau money politik. Betul. Jadi kita mendidik masyarakat ini untuk memilih kandidat yang memang kredibel, yang memang Ya. diinginkan, ada kriteria-kriterianya. Dan sudah digiring ya dengan digiring. adanya survei-survei sudah digiring bahwa Track recordnya track recordnya dia. sudah diketahui. Iya,
ya. rekornya dia bagus, dia memang benar teruji, terlepas dari kekurangan kelebihannya, itu ukurannya. Betul, Nah, betul. lewat survei ini tentu saja itu masyarakat bisa menuangkan bahwa Pilihan saya ini pilihan saya berdasarkan ini ya. Iya. Yang semakin menarik Tribuners, saya kira apa yang kita perbincangkan ini, dan tadi sudah dijelaskan ya mengapa harus survei ya, karena survei ini lebih pertanggungjawaban secara ilmiah, lebih akurat ya, lebih akurat dan lebih ada pendidikan politik kepada masyarakat bagaimana terkait dengan figur-figur yang akan dipilih nanti. Saya berpindah ke Dr. John ya. Dr. John, ini seperti kita ketahui bersama ya, di awal saya sudah mengatakan bahwa pilkada itu, pemilu itu sudah dikatakan industri ya, industri politik ya. Dan sudah digiring kita bagaimana untuk memilih seseorang figur yang tepat, dan ini sah, dan tadi sudah sepakat bahwa ini wajar saja, bahkan ini mengedukasi masyarakat. Saya ingin bertanya, ini kan ada survei kemudian ada konsultan. Jadi biasanya dalam suatu pilkada ada yang dia survei murni, semua dia survei, tapi ada yang memang mengendorse, kemudian selain survei dia juga menjadi konsultan. Jadi dia mengarahkan bagaimana, kan ada survei-survei dia per 3 bulan, ada maka mungkin per bulan, per 3 bulan, per 4 bulan. Jadi dia menuntun seseorang atau yang akan maju dalam konstelasi ini dia untuk sampai ke arena pertarungan. Itu namanya dia ada surveyor, kemudian ada konsultan. Itu gimana? Apakah itu dibolehkan secara profesional? Kemudian kalau dia bolehkan, gimana batas-batas etika profesionalnya? Oke, Tribuners, bahwa yang ditanyakan oleh Bung Aswin ini sangat luar biasa ya, sangat berkualitas. Memang kita tidak bisa menutup kemungkinan bahwa penyelenggara survei atau lembaga survei itu adalah bagian daripada konsultan. Ya. Ataupun konsultan bisa membiayai survei ini. Nah, yang ditekankan di sini adalah hasil survei itu harus didasarkan pada kaidah ilmiah. Apa yang dihasilkan, tentu saja apa yang dianalisis, itu yang dipublish. Jangan ada edit dan ada perubahan-perubahan sesuai dengan pesan-pesan. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah sebuah hasil survei itu tentu saja setelah dianalisis kemudian disimpulkan, dia akan ditindaklanjuti dengan beberapa rekomendasi. Nah, rekomendasi-rekomendasi ini yang nanti akan digunakan oleh konsultan. Misalnya Bung Maksi itu sebagai calon, misalnya bakal calon. Toh dengan survei yang didapatkan, katakanlah dari Maksi dapat nilainya katakanlah 40. Dibandingkan dengan Bung Aswin misalnya. Begitu dapat survei yang ini didapatnya 50. Tentu saja Bung Maksi melalui konsultannya dia akan menyatakan begini, gimana caranya supaya kita jadi 50, Bung Aswin jadi 40. Ya, betul, Nah, betul. ini rekomendasi-rekomendasinya yang ditindaklanjuti. Sehingga jangan heran misalnya dalam instrumen-instrumen survei, pertanyaan-pertanyaannya ada yang Bapak pinginnya dapat apa? Dapat uang, misalnya dapat beras, atau dapat apa? Jadi mengetahui perilaku pemilih ya. Akan perilaku pemilih. seperti, jadi akhirnya begini, apakah pilihan Bapak ini tidak akan berubah? Toh, memilih Bapak Maksi. Nah, ini menarik Tribuners, ini makin detail ini ya. Silakan. Bisa berubah. Tadinya Bung Aswin kayaknya perhatiannya dia kurang. Kalau Pak Maksi ini banyak timnya datang ke ini. Rekomendasi-rekomendasi ini yang dibawa untuk dalam rangka perubahan perilaku, perubahan pilihan. Sehingga jangan heran banyak hasil-hasil survei di masa akhir-akhir berubah nilainya begitu hari H. Jadi akibat ada perlakuan-perlakuan, dan itu didasarkan, saya sangat salut karena kita ini insan akademik, bahwa inilah sumbangan ilmu pengetahuan ilmu pengetahuan yang dipakai dalam tataran praktis. Tetapi kita melihat dalam etika-etika yang positif. Kita tidak misalnya merekomendasikan untuk money politik, itu kan berkaitan dengan etika dan hukum, kan tidak boleh bertentangan dengan hukum.
Jadi ini yang bisa Artinya gini ya, di survei itu yang profesional, survei itu yang ilmiah, dan Iya. bisnisnya yang di konsultan ini kan. Ya, itu konsultan. Dia mampu menerjemahkan akan gimana untuk yang dikatakan Iya. tadi, untuk agar karena supaya konsultan perilaku yang, pemilih konsultan berubah. yang berhasil Ya. adalah konsultan yang bisa mendampingi calonnya untuk meraih kemenangan. Naik kan, kemenangan. seperti itu. Betul, Ya, betul, tambahan tadi, betul, betul. memang biasanya yang terjadi adalah survei atau lembaga survei ini dia juga tampil sebagai Konsultan. politik untuk melakukan pendampingan. Dan itu kan sah, Dalam- itu kan sah, sah. dalam konteks strategi pemenangan. Pemenangan, iya. Nah, survei ini menjadi bahan pembanding. Nah, dari beberapa indikator misalnya yang mereka dapat, maka itu akan dirubah untuk strategi pemenangan di hari nanti. Dan memang dalam konteks atau perspektif survei ini, itu langkah awal. Memang survei tidak boleh ditentukan, oh hari ini misalnya Bung Asin menang, tidak. Iya. Makanya tahapan-tahapan survei ini akan dilakukan beberapa kali. Iya. Itu yang hebat, yang canggih. Paket. Dan yang terpenting kan memang itu sebenarnya kalau dia sebelum pertarungan yang terpenting yang ini, yang rekomendasi itu bagaimana untuk ini ya. Para kandidat memang yang banyak memenangkan pertarungan sekarang sudah menggunakan pendekatan ini, pendekatan survei dengan pendampingan, itu hebat. Itu. Jadi upaya-upaya pemenangan secara modern dengan menggunakan teknologi, jasa survei, kemudian konsultan politik digunakan, itu menurut saya sebuah hal yang maju, yang canggih. Tinggal menjadi pertanyaan tadi, memang kadang-kala mereka bertindak seperti itu. Apakah mereka ini masih bisa dikategorikan profesional atau tidak? Menurut saya itu jasa-jasa profesional. Profesional, iya. Karena apa? Karena mereka Asal tidak mendustai akan hasil Iya. surveinya ya. Artinya misalnya saya 50 dibilang misalnya 30. konsep pengetahuan yang didapat, pengetahuan ilmiah, kan yang melakukan survei atau pendampingan itu orang-orang intelektual di bidang ini. Iya. Nah, oleh sebab itu ketika ini dilakukan tentu saja ya bagi kami menganggap itu sah-sah saja. Di kami justru Tribuners ini perlu juga penegasan Iya, bahwa iya. kami beberapa kali melakukan survei. Saya dengan Merjon bukan tidak pernah, berapa kali. Punya bagian dari tim Punya survei pengalaman atau juga. Pernah kedua-duanya. Oh, pernah. Pendampingan juga, pernah konsultan politik dan menang. Sama dalam ini atau Ya. berbeda jagoan. Ya kadang-kadang beda. Kadang-kadang beda. Tapi Iya, yang kami lakukan adalah upaya-upaya untuk membangun sebenarnya hal-hal yang sifatnya positif, mengedukasi seperti Dan itu. ini juga kan menguji akan ilmu pengetahuan, menguji kayak Oh, iya. itu ilmiah. Apakah Iya. yang di ini di kampus ini ketika orang jabarkan di praktikal praktis, politik praktis apa benar? Ya. Dan gimana pengalaman? Nah, Memang kadang-kadang dalam perspektif teori kan ada sedikit-sedikit berubah, Beda, iya. banyak beda di dalam hal praksis. Praksis, di lapangan. iya. Karena kenyataan empirik justru kan tidak seperti yang kita iya, iya. gambarkan, kita menjelaskan secara teoretikal. Cuman Tapi dasarnya kan Dasarnya memang di sana. iya sama iya. minimal pendekatan-pendekatan, platform atau landasan berpijaknya kan dari sana. Nah kembali ke tadi, memang sekarang banyak bertebaran di bukan cuma di Sulawesi Utara, Sulawesi tentang Utara. jasa-jasa itu. Nah, tinggal Iya, bagaimana para kandidat nanti memilih Memilih ya. mana yang benar-benar kredibel, sahih, dan bisa menguntungkan dia dalam konteks bisa memenangkan pilkada. Ini kan tujuan akhir di sana. Iya, iya, iya. Bukan cuma sekedar dia akan survei kemudian tidak ada tujuan akhir, tidak ada output di sana. Nah makanya saya pribadi justru dengan topik ini menarik sekali, Iya, iya. dengan maraknya polling dan sebagainya dan survei, saya sebetulnya merekomendasikan untuk menggunakan hasil survei ini Betul. sebagai bentuk strategi ya, langkah berpijak untuk memperoleh sebuah kemenangan nanti. Dan mungkin secara politik saya bisa katakan bahwa gong sudah ditabuh ini, pertarungan Ya, sudah dimulai, ya kan? meskipun Pertarungan sudah dimulai. Kapan nanti 2023 ke depan, tapi pertarungan Sudah dimulai. secara ilmiah ini sudah dimulai. Sudah Dan ini dimulai. bagus karena menggunakan hal-hal yang sifatnya knowledge, sifatnya menekankan pada aspek pengetahuan yang canggih, yang modern, dengan mempergunakan kaidah-kaidah ilmiah ini. Ini bagus. Kami menyarankan seperti ini. Iya, Bukan dalam konteks membentuk opini-opini yang opini buruk misalnya, atau dalam hal untuk memfitnah, melakukan black campaign atau character Iya, assassination. Iya, iya. Itu kan tidak dihindari lah ya. baik, Jangan tidak lah. baik. Ini yang Iya. bagus sebenarnya. Iya. Polling atau survei. Survei ya. Supaya Se- memang banyak sekali diuntungkan.
termasuk upaya-upaya kalau dia mau mempengaruhi perilaku Pemilih silakan dengan cara-cara yang ini ya. Survei Cara menjadi yang rujukan. elegan. Yang elegan, yang Survei ya, jadi rujukan memang. survei jadi rujukan, iya. Untuk kira-kira di mana kita akan melakukan, di mana yang lemah di sini. Tentu ada program-program yang harus saya lakukan di sana. Program-program yang positif tentu saja. Ya. Bukan money politik. Betul. Tidak harus ada upaya-upaya memang mereka melakukan itu, tapi kan Tapi itu- terkadang kan itu dalam tidak politik itu terlalu direkomendasikan. pragmatis ya. Ya. memang pragmatis Dan, itu kan muncul apalagi di tengah Ya. Masyarakat kita Masyarakat, pendidikan ya. politik masih agak rendah, maka tingkat pragmatisme itu akan bermunculan, tapi kan bisa dieliminir, bisa diminimalisir Iya. dengan pola-pola dari semua kita lembaga baik pers maupun kampus juga mempunyai tanggung jawab moral. Tanggung jawab moral ya. Dan saya kira apa yang kita lakukan juga ini juga ya bagus lah untuk pendidikan politik ya. Bahkan waktu kalau membahas ini bisa sehari ini karena ibu cuma terbatas waktunya. Kita Kalau sudah ada dalam lain bilangan pertanyaan 40 juga. menit ini ya. Jadi saya pindah ke dokter ini Joni dulu ya. Dokter Joni ini tadi sudah diutarakan ya bahwa sah saja ya apabila ada konsultan ya. Selama dia memang jalan dalam kaidah-kaidah intelektual, kaidah-kaidah politik yang elegan ya seperti dikatakan tadi. Tapi gini, secara etis ya, ini kan figur-figur yang mencuat di beberapa polling, survei itu saat ini sedang punya posisi, sedang menjabat di pemerintahan. Ada Olik Dondo Kambe yang saat ini kita tahu sebagai Gubernur Sulawesi Utara, ada Stephen Kando yang Wakil Gubernur Sulawesi Utara, ada Bapak Eli Lasut selaku Bupati Talaut ya, ada juga beberapa nama lain, ada Cristiano Paruntu ya, ada dan yang lain-lain ya, banyak yang saya kira masih memegang jabatan. Gimana secara politik gimana? Etis tidak? Misalnya mereka masuk atau ya kan mereka masih sementara menjabat tapi kemudian sudah dimasukkan di dalam ini. Kalau melihat gimana? Ya. Pak Dr. John. Konsekuensi dari sebuah politik itu kan sangat kompleks ya, tidak Ya. serta-merta hanya kita berpatokan pada satu aspek saja. Iya. Nah, memang ada keuntungan seseorang figur, apalagi politisi ya. Iya, Yang iya. dimaksud tadi kan paling banyak politisi. Politisi. Ya. Tapi memegang jabatan Iya. di pemerintahan. Itu memegang jabatan di pemerintahan kan mereka ini merupakan kepala-kepala daerah Iya. yang dipilih secara politis. Politis. Nah, tentu saja mereka ini memiliki keuntungan lebih dikenal oleh masyarakatnya. Apalagi sudah 2 periode, bahkan 2 periode setelah selesai masih berkiprah di tempat yang lain. Jadi mereka punya keunggulan semacam masih popularitas awal. Ya, Mereka sudah leading di atas karena mereka lebih dikenal. Tiap hari ada kegiatan Iya, politik tiap hari yang ada mereka lakukan ya. Setiap hari tentu saja dipublish, masyarakat bisa menilai, bisa melihat, dan otomatis masyarakat mengenal mereka dibandingkan figur-figur yang lain yang mereka kadang-kadang bisa melihat misalnya. Iya. Jadi hal ini menjadi opini awal dari masyarakat. Ini dari begitu list nama muncul di memori jangka panjang jadi jangka pendek langsung dilihat ini. Artinya tidak mengapa ya nama-nama ini walau tidak kepala mengapa. daerah biasa aja ya saat Ya, itu ya. biasa. Dan itu menurut saya itu meningkatkan sebenarnya legitimasi politis mereka. Atau nama-nama yang muncul ini bahwa mereka lebih dikenal. Tapi apakah ini tidak memberikan satu ketakutan secara psikologis untuk calon-calon baru yang potensial untuk maju? Mungkin dia baru, dia pengusaha atau apa dia maju. So ada ini. Ya itulah tantangan Tantangan, mereka. ya. Begitu mereka orang-orang baru mau berani melangkah di medan yang baru, tentu saja mereka harus siap untuk bertempur. Iya. Ini loh musuh yang akan dihadapi. Ini loh rival yang akan dihadapi. Bagaimana strategi nanti dia untuk bisa katakanlah mengalahkan rival ini? Kan seperti itu. Kalau misalnya dia masih takut-takut lihat orang, lebih baik menurut saya nggak usah masuk dalam politik. Betul. Ya, saya kira menarik ya tadi yang sudah diutarakan. Saya ke ini ya, mungkin ini terakhir karena kita sudah di waktu 40 lebih ya. Saya ingin bertanya ke Dr. Maksi. Dr. Maksi, ini tadi kita sudah bicara survei, polling, dan yang tidak kalah penting juga adalah peran media tentunya. Saya ingin tanya, gimana? Karena ini semua kan
pertarungan ini jadi lebih menarik ketika media ramai-ramai memberitakan ya, ramai-ramai kan sekarang media, kalau dulu ada media cetak, media elektronik, televisi, radio, sekarang lebih kompleks ya, lebih kompleks, lebih masif. Sekarang ada media cetak, media online ya, media online, ada televisi, ada radio, ada aktivitas digital seperti kita saat ini, media sosial atau media baru yang disebutkan banyak orang yang tidak kalah juga masif mempengaruhi akan ini. Gimana Dokter Maksi melihat ya sinergitas antara surveyor, lembaga-lembaga survei, media ya yang saya katakan tadi sudah sangat banyak dengan kalangan kampus, kalangan intelektual. Gimana seharusnya kita berteman dan ikut membangun akan daerah ini, akan republik ini. Gimana? Saya mencermati bahwa media ini kan merupakan pilar demokrasi juga. Media ini sarana atau tempat untuk kira-kira mempengaruhi keterwakilan atau mempengaruhi pilihan publik, pilihan masyarakat. Dan betapa pentingnya media sekarang ini, termasuk yang dijelaskan tadi, beberapa menjadi instrumen, menjadi alat untuk meneruskan hasil-hasil yang didapat dari lembaga survei. Survei ketika hasilnya sudah didapat kemudian dipublish, tentu saja menggunakan media. Apakah itu media sosial, media cetak, elektronik, dan seperti Tribun ini. Nah, makanya saya justru menyarankan kepada para pemain nanti dalam pilkada harus menggunakan juga media ya, harus dekat, harus memang sebisanya dengan intens mempergunakan media untuk diskusi dan sebagainya. Itu barangkali juga akan berpengaruh positif terhadap elektabilitas dia. Apalagi lagi COVID begini ya. Apalagi COVID. Iya. Nah, terkait dengan hal ini memang saya tertarik dengan topik tadi, dengan pertanyaan tadi, bahwa orang-orang yang akan masuk nanti dalam pertarungan di pilkada gubernur semua terbuka. Pelibatan siapa saja, siapa saja. Tapi menjadi pertanyaan, dia harus mengukur tingkat elektabilitas dia, pencapaian dia lewat mungkin kedekatan survei boleh. Kemudian, artinya jangan keinginan tinggi tapi tidak melakukan usaha sejak dini. Sekarang waktunya, ya kan? Nah, yang menjadi keunggulan dari para pemimpin ini, mereka memang sudah pernah bertarung dan menang. Sudah teruji. Dan sekarang hari-hari di media. Karena kegiatan mereka ya. Kalau masuk dalam poin pertanyaan di kuesioner dalam survei, ya mereka menang. Akan ditanya ke responden, Anda mengenal ini? Ya, saya mengenal dia. Berbeda dengan orang-orang yang baru akan masuk dalam pertarungan ini. Tentu memang tinggal bagaimana kepiawaian, menggunakan strategi, menggunakan sumber-sumber daya yang ada, sehingga dia boleh mempertahankan kekuasaan atau merebut kekuasaan. Nah, tentu saja ini kan bicara elektabilitas itu banyak faktor. Termasuk perilaku, segala macam. Poin lain akan kita jelaskan. Keteladanan, track record, program-program ya. Nah, sebentar nanti dalam polling tidak ditanya itu. Itu di survei ya, yang ditanya semua ya. Bisa digali. Kenapa Anda menyukai dia? Ya. Ada top of mind yang bermain di sana. Kemudian ada pemilih-pemilih pendukung fanatik kayak strong supporter itu kan tidak bisa diganggu dengan upaya-upaya pragmatis dengan uang. Ada begitu. Iya, militansi ya, memang sudah terbentuk lama. Loyalis ya. Secara praksis ada. Ada juga masa-masa pemilih tradisional yang mengikat kepada sebuah partai yang mendukung itu. Tapi tidak banyak pendukung itu. Jadi hal ini memang menarik untuk dikaji dan dicermati, apalagi dalam kondisi seperti ini kan tahun politik nanti sudah mulai berjalan karena tahun peran depan media sangat penting di menurut saya. Dengan 2023 kan nama-nama harus sudah dimasukkan nanti untuk seperti ini kan bagus dikemas. Saya menganjurkan untuk dilakukan continue karena di sana letak peran media. Iya, betul. Tapi media harus independen dan ya kita cerita bebas saja kayak di kampus ya. Supaya memang masyarakat merasa tertarik untuk mengikuti acara-acara seperti ini, dan juga memang para pembicara yang kredibel dan independen dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena kayak lembaga survei, kenapa banyak meleset? Karena tidak kredibel lagi. Metodologi telah digiring, dirubah untuk sesuai pesanan. Akhirnya ketika dia meleset, dia berdalih, wah ini kan sudah dilakukan karena mungkin konsultan politiknya tidak
mengikuti arahan atau rekomendasi kami sehingga kalah. Ini kan dalih yang kadang-kadang disampaikan oleh para survei. Makanya saya Survei, juga iya. mengkritik lembaga-lembaga survei yang seperti ini. Iya. Sekarang kami mendukung lembaga survei yang memang memiliki tingkat kepercayaan dengan Kepercayaan dia. Ya. menggunakan Kan ada yang sudah metode sudah dikenal ilmiah. saat ini ya. Ada dari Banyak. Kompas juga ada ya, survei dari Kompas, Kompas kemudian juga termasuk yang iya. kredibel. barometer, kredibel, ya, yang barometer Indobarometer. LSI. LSI, ada banyak lah saya kira yang Di Sulawesi Utara termasuk kita punya laboratorium ilmu politik, kita ada. ya. Teman-teman- Saya kira lokal juga kan tidak mengapa untuk iya. dicoba oleh ini, karena kemarin saya tahu Karena teori dan sebagainya kan sama. kita belajar sama dengan mereka, apa yang beda. Ya. Saya teringat kemarin di Pilwako Manado, Pak Andre Ango itu wali kota Manado, dia menggunakan survei lokal. Ada pembanding-pembanding nasional, tapi salah satu dan berhasil. Betul. Berhasil, presisinya saya lihat ini secara data, sehingga saya kira ya siapa saja yang mau bertarung ya gunakan ini industri ini yang sudah ada survei-survei yang sudah itu. Tentu seperti yang kita perbincangkan tadi, silakan gunakan. Dan jangan nanti semua bertarung baru gunakan terlambat. Digunakan dari saat ini sehingga benar-benar kita bisa mengukur apa. Sehingga kalau misalnya di saat mau bertarung kita lihat ya ternyata saya belum ini secara ini ya. Berarti jangan bertarung kalau kita lihat kalah ya, nggak bisa ini. Dan tribunal juga waktu juga lah yang akan yang sudah yang membatasi akan bincang-bincang ini sebenarnya sangat menarik dan tentu sangat sulit memanggil setiap waktu kedua doktor ini ya yang sudah hadir di studio Tribun Bakudapa. Tapi sebelum menutup bincang-bincang ini saya ingin tanya ya, di salah satu survei yang beredar di masyarakat di Sulawesi Utara saat ini, Gubernur Oli Dondo Kambe namanya masih dimasukkan. Kan secara konstitusi di kita kan hanya dua periode. Kemungkinan Pak Oli Dondo Kambe tidak bisa lagi untuk ketiga. Gimana ketika dimasukkan ya? Artinya secara aturan. Ini hanya saya tanya sebelum nutup Ya, aja. kalau idealnya bahwa sesuai dengan aturan ya, bahwa tidak ada periode ketiga. Tetapi dimasukkan ini, apakah ini pertanyaan ini sifatnya terbuka atau tertutup? Misalnya begini, dia tidak mencantumkan nama. Jadi nanti responden yang menetapkan nama sendiri, menulis nama sendiri katakan. Tetapi kalau begitu diperhadapkan sudah ada pilihan, misalnya Pak Oli tetap ada. Nah ini kan apakah ini ada pesanan? Saya tidak tahu. Tetapi ada satu hal yang positif di situ, teristimewa bagi Pak Oli ya, bahwa apabila beliau tetap di atas itu menurut saya bahwa legitimasi secara sosial dan politik itu masih sangat tinggi. Masih mendapatkan kepercayaan. Tinggal nanti bagaimana orang-orang yang punya kepentingan dengan itu bisa memanfaatkan isu ini. Keberadaan dari hasil survei ini ya. Iya. Baik penantang maupun ini ya. Iya. Maupun ya siapa yang berkepentingan. Siapa yang berkepentingan ya di sini. Kalau saya berpendapat bahwa inilah tingkat objektivitas dari masyarakat. Menjawab atau dari hasil survei dan yang sampel yang diambil kemudian responden yang menjawab itu. Anggaplah kelompok masyarakat. Kelompok masyarakat ya. Tentu saja ada strong supporter yang dimiliki oleh Pak Oli. Sehingga mungkin mereka tidak melihat lagi bahwa dia itu harus berakhir. Ya. Ya, mereka menyebutkan dalam survei itu. Atau tadi sudah ditentukan oleh para surveyor sehingga masyarakat didapatkan pada pilihan, pada choice yang sudah ditentukan. Ini ya otomatis kalau strong supporternya akan menyebutkan Pak Oli. Bisa walaupun secara aturan dan sebagainya kan dia tidak bisa lagi. Nggak apa-apa, itu anggaplah pembanding saja untuk para kandidat lain yang akan maju. Yang akan maju siap-siap untuk bisa lebih baik lah. Dan kalau saya lihat kemarin ya bahwa yang baru, nama-nama baru ya ada juga. Informasi Bu Asyik, saya merilis survei terakhir dari indikator politik. Oh iya boleh, silakan. Burhan Mustadi ini. Iya. Justru dia, mohon maaf, dia menempatkan Pak Oli justru di urutan ketiga ini. Iya. Ini hasil survei dari indikator politik. Iya. Ada datanya di sini. Nah, Burhan Mustadi kan sudah dikenal memang. Nah, ini barangkali menjadi juga acuan teman pembanding lah bagi atau kemungkinan yang kita mengisi polling
itu sadar misalnya, oh beliau ini sudah tidak bisa 3 periode, maka tidak menominasikan Yes, karena mereka saya lihat membaca belum ini hasil punya. survei. Iya, Hasil, iya. cuma Iya, dua, iya. dua menit. Iya. Jadi di sini dia menempatkan Edi Lasut 19,2%, Olindo kami ada sini 15,9%, kemudian Stephen Kando 11,7%, Herson Mayulu 7,4%, dan ada seterusnya. yang kami 5, dan seterusnya itu ada yang 2-3 termasuk tokoh-tokoh yang ada sekarang ini. Semua tokoh-tokoh para pemimpin maupun mantan Pemimpin di ada di Sulawesi sini Utara ya. ada. Ini survei dari indikator politik. Indikator Saya politik, nggak tahu ya. lembaga-lembaga Ya. lain. Yang pasti bahwa survei ini sudah dilakukan sekarang dan inilah bentuk Hasil, ya. pertarungan pengetahuan yang Pertarungan modern, awal, Pertarungan awal. canggih. Dan Saya Tribuners tidak merilis, untuk polling ya. ini survei. Tribuners demikianlah Terima bincang-bincang kita ya terkait dengan survei yang lagi beredar ya, survei Cagup yang lagi beredar di Sulawesi Utara. Tentu banyak lagi ya kalau mau ditanya ke dua dokter ini terkait dengan fenomena saat ini terkait menjelang tahun-tahun politik ya. Banyak sekali dan saya kira menarik untuk masyarakat politik di Sulawesi Utara. Tapi tentu pembincangan ini dibatasi dengan waktu. Dan seperti biasa sebelum saya menutup akan bincang-bincang ini, saya memberikan kesempatan terakhir atau closing statement kepada kedua narasumber. Bisa ungkapan atau hasil simpulan dari bincang-bincang kita atau apa saja. Dan pertama ke Dr. Maksi, silakan. Terima kasih Tribuner yang saya hormati. Jadi sebagaimana topik yang kita bicarakan hari ini bahwa survei itu merupakan sebuah sarana yang paling tepat ya atau akurat untuk mengukur sejauh mana informasi tentang kandidat dari kelompok masyarakat. Dan survei ini memang direkomendasikan karena memang dilakukan dalam sebuah proses tahapan secara ilmiah dengan kaidah-kaidah ilmiah tentu saja yang digunakan di sana. Polling bisa dilakukan, tetapi karena polling sifatnya sederhana, maka saya pribadi menganjurkan kalau ini menjadi patokan adalah hasil survei dengan lembaga survei yang kredibel tentu saja. Terima kasih. Ya. Saya ke Dr. John, silakan. Baik. Survei ataupun polling salah satunya itu merupakan satu metode ilmiah dalam katakanlah mereduksi dan juga sampai dengan menarik kesimpulan untuk bisa menjawab ya isu-isu atau fakta-fakta sosial, politik atau apapun dalam ilmu pengetahuan. Nah, kaitan tentu saja dengan untuk Pilkada 2024. Metode-metode ilmiah ini patut untuk kita ikuti ya, patut untuk kita cermati, tapi juga terlebih adalah masyarakat diharapkan patut untuk berpartisipasi, memberikan pilihan-pilihannya, ikut serta dalam survei ya, apabila dimintakan, dan berikan pendapat lewat polling misalnya yang paling sederhana. Itu merupakan pertanggungjawaban, menurut saya adalah pertanggungjawaban seorang warga negara yang baik ya, ikut serta di dalam aktivitas politik. Yang paling sederhana adalah memberikan pilihan awal. Lebih daripada itu nanti semakin lama semakin akan berkembang, semakin berdewasa dalam politik, akan menentukan pilihan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan politis ya. Pertimbangan-pertimbangan politis rasional disesuaikan tentu saja pilihan politiknya sesuai dengan hati nurani. Ya. Karena satu lagi bahwa pesta demokrasi itu adalah sebagai pesta yang paling mahal harganya dan paling meriah. Ikut serta dalam proses demokrasi di awal ya, ikut serta dalam polling. Dan satu lagi bahwa media sebagai sarana komunikasi politik ya bisa menjembatani ini, bisa melibatkan diri ataupun juga bisa hanya sebagai mempublish ya, hasil-hasil polling atau survei yang tentu saja diharapkan yang kredibel, yang publish ya, jangan yang tidak kredibel. Saya kira itu. Ya. Dan tentunya saya Asin Lumintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih kepada Dr. Joni Peter Lengkong dan juga Dr. Maksi Egeten, kedua akademisi pengamat politik ya yang sudah kami undang di studio Tribun Bakudapa, dan kita sudah berbincang-bincang terkait dengan survei Cagup Sulut 2002 untuk Pilgub 2024 yang saat ini ramai di masyarakat.
Dan semoga kita terus ya sebagai masyarakat seperti yang sudah diperbincangkan tadi, bahwa baik polling, survei itulah ada bagian dari sarana ya menuju ke pesta demokrasi yang sah, yang baiknya diikuti atau masyarakat terlibat dalam berpartisipasi, karena ini bagian dari sarana-sarana politik kita yang menuntun kita untuk menuju ke demokrasi yang tentu tujuannya akan mendapatkan pemimpin yang terbaik. Dalam konteks ini tentu pemimpin di Sulawesi Utara yang terbaik. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada besok hari dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.